Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Dr. Natasha, dengan Ibu siapa? Ya, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu untuk menilai adakah kelainan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Ya, Bu, jika bersedia, sebelumnya apakah Ibu bersama dengan suami ya, Bu? Jadi suaminya bisa disuruh ke dalam untuk melihat dari pemeriksaannya. Ibu, apabila Ibu bersedia, silakan Ibu duduk di bed. Kemudian bajunya bisa dilepaskan dan dalaman juga bisa dilepaskan. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan saya akan menutupi bagian yang tidak saya lakukan pemeriksaan dengan menggunakan selimut nih, Bu. Permisi ya, Bu. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melakukan pemeriksaannya ya, Bu. Untuk melakukan pemeriksaannya, kita berdiri di uh, depan dari pasien agar bisa melihat dari bagian payudaranya dengan jelas. Untuk melakukan pemeriksaannya, yang pertama kita lakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Pada pemeriksaan inspeksi ini, kita nilai dari kesimetrisan dari kedua payudaranya, apakah payudaranya simetris dengan melihat dari garis tengah tubuhnya. Kemudian setelah itu kita nilai dari besarnya, apakah payudara kanan dan kiri besarnya sama atau tidak. Kemudian kita nilai dari bagian puting susunya, apakah antara kanan dan kiri tingginya sama atau tidak. Kemudian setelah itu kita nilai dari adakah benjolan di antara payudara kanan maupun kiri. Apabila ada, kita bisa nilai dari letaknya di mana dan jumlahnya berapa. Kemudian setelah itu kita nilai juga dari warna kulitnya, apakah ada perbedaan dengan warna kulit sekitar, atau ada kemerahan yang menunjukkan adanya inflamasi, ataukah ada gambaran powder orange yang artinya kulitnya menyerupai dari kulit jeruk. Kemudian kita lihat dari bagian areola mamainya, adakah ulkus, kemudian ada sikatrik, ada luka atau striae. Kemudian setelah itu kita nilai dari mobilitasnya. Untuk penilaian dari mobilitasnya sendiri, di sini kita pertama kita suruh pasien untuk mengangkatkan kedua tangannya perlahan-lahan. Ibu, permisi, bisa diangkatkan tangannya perlahan-lahan. Ketika pasien mengangkatkan tangannya perlahan-lahan, kita bisa lihat dari bagian ke bawah kulitnya adakah benjolan atau tidak. Kemudian setelah itu kita bisa suruh pasien untuk meletakkan kedua tangannya di bawah pinggang. Ibu, permisi, bisa diletakkan kedua tangannya di bawah pinggang. Kemudian kita nilai dari kita nilai dari kedua payudaranya adakah benjolan atau tidak, kemudian dari besarnya apakah sama atau tidak. Kemudian setelah itu kita bisa suruh pasien untuk membungkukkan badannya ke depan sebesar sudut 90 derajat. Ibu bisa dibungkukkan badannya sampai 90 derajat ya, Bu. Kemudian ketika pasien membungkukkan badan 90 derajat, kita bisa nilai adakah retraksi atau fiksasi dari puting susu atau tidak. Kemudian setelah itu kita nilai dari puting susunya, adakah retraksi puting susu, yaitu puting susunya itu masuk ke dalam. Kemudian kita nilai adakah cairan yang keluar dari puting susu, apakah dia berupa ASI ataukah berupa lendir darah atau berupa pus. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi ini kita bisa lakukan secara melingkar atau kita bisa lakukan secara per kuadran. Jadi dibagi 4 kuadran, yaitu kuadran atas lateral, kuadran atas medial, kuadran bawah medial, dan kuadran bawah lateral. Di sini saya akan melakukan yang melingkar. Untuk melakukan gerakan melingkar ini kita menggunakan jari kedua, 3, dan keempat. Di sini sebelumnya kita hangatkan terlebih dahulu. Ibu, permisi, ini saya akan sedikit menyentuh bagian payudara Ibu, dan mungkin akan sedikit rasa nyaman. Aku Ibu bersedia? Ya, jika bersedia saya akan izin untuk melakukan pemeriksaan ya, Bu. Untuk melakukan pemeriksaan palpasi ini lebih baik kita tidak menggunakan handscoon agar lebih sensitif dalam melakukan perabaannya. Bismillahirrahmanirrahim, Ibu. Ini saya akan melakukan pemeriksaannya. Kita raba dari luar ke dalam. Kemudian kita raba adakah benjolan atau tidak. Apabila teraba benjolan, maka kita nilai dari letaknya di mana, kemudian ukurannya, kemudian dari jumlahnya ada berapa, kemudian kita nilai dari konsistensinya, apakah dia lunak, kemudian apakah dia keras, padat, atau teraba kistik, kemudian dari permukaannya apakah kasar atau licin, kemudian dari tepinya apakah reguler atau irreguler, kemudian kita raba apakah teraba denyutan, dan kemudian apakah dia mobile atau tidak. Kemudian apabila sudah kita lakukan sampai ke
menyampai puting susunya. Apabila sudah mencapai puting susunya, kita bisa tekan. Kemudian kita lihat dari cairan yang keluar dari puting susunya, apakah berupa pus, air susu biasa, atau berupa lendir darah. Kemudian kita bisa lakukan pada payudara sisi lainnya. Kemudian apabila kita sudah melakukan palpasi dari payudaranya, kita bisa lakukan palpasi kelenjar aksila kanan dan kiri. Di sini saya akan melakukan untuk palpasi kelenjar aksila kanannya terlebih dahulu. Untuk melakukannya, kita pertama letakkan tangan kanan pasien ke tangan kanan kita, ke lengan kanan kita seperti ini. Kemudian kita untuk meraba dari kelenjarnya, kita menggunakan tangan kiri kita. Kita raba, permisi ya Bu, saya akan meraba bagian dekat ketiak Ibu ya Bu. Kita raba adakah teraba kelenjar. Apabila teraba, kita nilai adakah perbesaran, kemudian dari ukurannya, ukurannya seberapa, kemudian dari jumlahnya, letaknya, dan apakah dari konsistensinya, apakah dia lunak, keras, kenyal, ataukah teraba kistik, dan kita nilai apakah dia mobile atau tidak. Kemudian kita bisa lakukan pada sisi yang lainnya. Kemudian setelah itu kita nilai dari kita lakukan palpasi kelenjar supra dan infraklavicula. Untuk pemeriksaannya, di sini kita melakukan pemeriksaan di belakang tubuh pasien, di belakang kepala pasien seperti ini. Kemudian kita suruh pasien untuk menundukkan kepalanya sedikit ke depan. Ibu permisi, bisa ditundukkan kepalanya sedikit ke depan ya Bu. Saya akan sedikit meraba bagian sekitar selangkang Ibu. Permisi ya Bu. Kemudian kita raba di bagian supra dan infraklavikulannya, kita raba adakah kelenjar teraba kelenjar atau tidak. Apabila teraba, kita nilai adakah perbesaran, kemudian ukurannya berapa, letaknya, kemudian konsistensinya apakah dia lunak, keras, kenyal, atau teraba kistik. Kemudian kita nilai dari mobilitasnya apakah dia mobile atau tidak. Ya Bu, silakan kepalanya bisa diangkat kembali. Ya Ibu, bisa pakaiannya dipakai kembali. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ya Alhamdulillah Ibu, ini pemeriksaannya telah selesai. Dan dari hasil pemeriksaannya didapatkan benjolan yang teraba di bagian payudara Ibu. Dan mungkin saya curiga adanya keganasan atau tumor payudara. Untuk memastikannya, mungkin akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah benar tumor payudara atau tidak. Sebelumnya, apakah Ibu ada yang mau tanyakan? Jika tidak, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.